Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bertemu lagi bersama saya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang kecepatan kayak gitu. Jadi anak-anak, sebelum kita melangkah jauh, maka kita harus tahu dulu apa itu kecepatan gitu ya. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu gitu ya. Atau juga bisa dikatakan kecepatan itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan dibagi dengan jarak yang ditempuh kayak gitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam mempelajari kecepatan, maka kita langsung saja ke ilustrasi gitu ya. Nah, jika anak-anak pernah mendengar, oh sebuah mobil itu gitu ya, dia melaju dengan kecepatan 70 km per jam kayak gitu ya. Itu artinya apa gitu ya. Terus lagi misalnya, oh Andi membonceng ayah naik motor gitu ya dengan kecepatan 70 km per jam gitu ya. Itu artinya apa? Nah, untuk mengetahui itu maka kita akan mempelajarinya. Jadi anak-anak dalam kecepatan ini ya kita bisa menggunakan persamaan rumus gitu ya. Rumusnya yang gimana? Seperti ini ya, rumus segitiga. Artinya yaitu ini adalah JWK. J itu apa? Jarak ya. Satuannya apa? Satuannya jarak itu bisa kilometer, hektometer dan seterusnya. Yang kayak Haji Damar kemarin ya anak-anak ya. Terus yang waktu, W itu adalah waktu. Kecepatannya yaitu K. Nah, kecepatan itu satuannya apa? Kilometer per jam. Jadi ini per ini ya. Satuan jarak dibagi satuan waktu. Satuan waktu tadi adalah jam, menit, detik dan seterusnya. Maka satuan kecepatan itu adalah kilometer per jam, hektometer per menit dan seterusnya. Intinya yang ini dibagi dengan yang ini gitu ya. Itulah satuan kecepatan. Nah, untuk mencari J ya, untuk mencari jarak, caranya adalah ya K dikali W ya. K dikali W. Untuk mencari J, K dikali W. Apa itu K? Kecepatan dikali waktu. Untuk mencari K ya, maka J dibagi W, jarak bagi waktu. Untuk mencari W, jarak dibagi K, seperti itu. Maka kita menggunakan rumus segitiga ini nanti insya Allah akan lebih mudah. Nah, untuk memahami rumus yang ini gitu ya, maka kita lanjutkan saja ke ilustrasi berikutnya. Misalnya gini, saya melihat seekor siput gitu ya. Siput itu dia berjalan dengan kecepatan 2 cm per menit gitu ya. Nah, itu artinya apa anak-anak? 2 cm per menit. Nah, artinya adalah artinya itu apa? Dalam 1 menit gitu ya, 1 menit maka si siput tadi itu dapat menempuh apa? Jarak ya, atau menempuh perjalanan gitu ya, jarak gitu sejauh mana? Sejauh berapa? 2 cm ya. Ini 2 cm per menit. Artinya dalam 1 menit si siput tadi itu menempuh jarak 2 cm kayak gitu ya. Bisa dipahami ya anak ya. Jadi intinya adalah setiap 1 menit maka dia dapat menempuh jarak 2 cm gitu ya. Gimana kalau yang seperti ini? Misalnya kecepatan rata-rata sebuah motor 70 km per jam. Artinya apa? Berarti artinya setiap 1 jam gitu ya. Setiap 1 jam gitu atau dalam waktu 1 jam ya, motor itu dapat menempuh jarak berapa anak-anak? Berapa ini? 70 km gitu ya. Artinya gimana tadi? Setiap 1 jam ya, dalam 1 jam itu motor tadi itu mampu menempuh jarak 70 km. Misalnya 20 km per jam misalnya. Wah, pelan banget. Berarti dalam waktu 1 jam motor itu menempuh jarak 20 km kayak gitu ya. Ini akan selalu digunakan anak-anak. Jadi dipahami ya. Saya ulangi lagi, 70 km per jam itu artinya setiap 1 jam ya, dalam waktu 1 jam maka motor tadi itu menempuh jarak 70 km. Bisa? Insya Allah bisa.
Terus kita menuju yang selanjutnya, yaitu tentang gini, satuan kecepatan gitu ya, itu bisa diubah-ubah anak-anak. Jadi seperti ini contohnya, satuan kecepatan itu bisa diubah ke bentuk lain. Contohnya kilometer ke meter tadi kan kita pernah belajar ya di video kemarin, yang kayak Haji Damar minum dawet campur madu itu kan kilometer diubah ke meter tuh bisa ya, dekameter ke kilometer bisa, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan satuan waktu ya, jam ke detik gitu ya, jam ke menit. Kemarin kan sudah belajar ya, misalnya oh 1 jam itu berapa menit ya, 60 menit gitu ya. Maka itu juga bisa diubah. Jadi kesatuan kecepatan itu bisa diubah ke bentuk yang lain. Contohnya seperti ini. 4 km/jam itu tuh berapa meter per detik gitu ya. Nah, caranya gimana, anak? Jadi intinya itu adalah dalam 4 km gitu ya. 4 km, maka per 1 jam ini kan artinya per itu berarti 1 jam ya, selalu satu ini 1 jam, per jam berarti 1 jam, maka dia akan diubah ke meter per detik, meter per detik. Maka 4 km ini jadikan meter, itu berapa anak? 4 km jadikan meter, maka dia adalah 4.000 ya kan. Nah, 4.000. Terus 1 jam berapa detik? 60. Nah, ini tuh bisa disederhanakan dengan cara gimana? Kita coret nolnya ya. Kita coret nolnya. Ini hilang. Tinggal 400 per 6, 400 per 6 gitu ya. Nah, ini tuh artinya seperti ini. 4 km per jam itu sama saja dengan 400 per 6, 400 meter per 6 detik gitu ya. Jadi kita nggak usah bingung kan anak. Jadi kecepatan ini, satuan kecepatan ini bisa diubah-ubah. Asalkan kita harus paham tentang kayak Haji Damar kemarin, dan satuan waktunya juga kita harus tahu kayak gitu ya. Misalnya lagi ini yang nomor 2 ini. 2 dekameter per menit itu kan diubah ke kilometer per jam itu berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi caranya adalah 2 dekameter per 1 apa? Menit. Ini itu ya mau diubah ke kilometer per jam. Jadi 2 dekameter itu berapa kilometer anak-anak? Berapa? 2 dekameter berapa kilometer? Itu kan artinya kita membagi menjadi 100 ya, karena dia naik 2 kali atau 0,02 gitu kan. Nah, terus dibagi per. Nah, 1 menit itu berapa jam? Kan 1/60 ya. Berarti 1/60 gitu kan. Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, kalau diubah maka 1/60. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kan artinya 0,02. Ini kan per sama dengan dibagi. Maka menjadi dikali, syaratnya dibalik. Berarti 60/1. Ini tuh berapa gitu ya. Jadi anak-anak, ketika sudah seperti ini tuh berarti 0,02 dikali 60. Itu artinya adalah 1,2. Jadi 2 dekameter per menit itu artinya 1,2 km per jam. Yang nomor 1 tadi ini juga boleh disederhanakan. Jadi 400 per 6 itu berapa kayak gitu ya. Tapi seperti ini juga nggak apa-apa. Paham ya anak-anak ya? Jadi intinya adalah satuan kecepatan itu ya, dia itu bisa diubah ke bentuk lain. Kita harus paham tentang kayak Haji Damar kemarin, dan satuan waktu yaitu jam ke menit, jam ke detik, begitu juga dengan sebaliknya, detik ke menit, detik ke jam, menit ke jam, dan seterusnya. Insya Allah bisa ya. Nanti kalau kecepatan bisa diulang-ulang di video yang ini. Untuk memperlancar kalian dalam belajar yang ini, maka saya mempunyai contoh soal anak-anak. Contoh seperti ini. Gini ya. Nah, nomor 1. Kecepatan rata-rata sebuah mobil gitu ya, 60 km per jam. 60 km per jam. Ini ya. Terus jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 15 menit itu berapa? Maka yang ditanyakan itu adalah apa ini anak? Jarak ya kan? Jarak itu ditanyakan. Nah, jika kita masih ingat rumus jarak tadi apa? Rumus jarak tadi apa anak? Kita masih ingat ya? Ini ya. K dikali W. Maka jarak sama dengan kecepatan ya, dikali
dikali waktu. Nah, maka kita tulis dulu kecepatannya ini berapa. Oh, 60 km per jam gitu kan, dikali waktunya berapa, 15 menit. Nah gitu ya. Jadi anak-anak, ini tuh yang ditanyakan jarak gitu ya. Maka satuannya nanti adalah kilometer kan, di sini kilometer per jam ya. Maka nanti satuannya kilometer. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Ini itu 60 kan, satuannya kilometer per jam. Ini tuh 15 menit. Maka 15 menit ini jadikan jam itu sama saja dengan berapa menit, berapa jam? 15 menit itu 1/4 jam gitu. Maka 60 dikali 1/4 gitu kan. Karena kenapa 1/4? Karena 15 menit. 15 menit itu sama saja dengan 1/4 jam gitu ya. Harus disamakan dengan jam ini. Maka kita tinggal ngali 60 dikali 1/4 itu adalah 60 dibagi 4. Berarti 6 bagi 4 1, 20 bagi 4 5. Oh, berarti jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah 15 km. Gitu ya anak-anak ya. Bisa ya. Insya Allah ini mudah. Jadi ketika kita sudah belajar seperti ini, maka saya mohon untuk diperhatikan gitu ya. Jangan wah ini susah ini, jangan. Tapi dilihat dengan caranya, rumusnya tadi dihafalkan dan dipelajari dengan latihan soal gitu ya. Maka saya ingin memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah seperti ini. Gitu ya. Panjang banget ya. Enggak, tapi ini mudah nih. Setelah 15 menit, setelah 15 menit berarti berapa jam anak? 1/4 jam ya. Setelah 1/4 jam, sepeda motor yang dikendari ayah telah menempuh jarak sejauh 10.000 meter gitu ya. 10.000 meter. Perhatikan ini kan satuannya menit. Ini meter, ya kan? Nah, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah itu berapa kalau jadikan kilometer per jam gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan apa ini? Kecepatan, ya kan? Rumus kecepatan itu adalah jarak gitu ya dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, perhatikan di sini. Ini itu jaraknya berapa anak-anak? 10.000 ya kan? 10.000 meter. Maka dibagikan sama dengan ini ya. Per waktunya berapa? 15 menit. Gitu. Nah, ini tuh yang diminta, perhatikan. Ini kan meter per menit ya. Nah, ini tuh yang diminta kilometer per jam, gitu kan? Maka satuannya itu berubah. Nanti akan berubah ini. Berarti ini kilometer per jam gitu ya. Jadi 10.000 meter ini jadikan kilometer. Berapa itu anak-anak? 10 ya kan? 10 per 15 menit itu berapa jam tadi? 1/4 gitu kan. Nah, ini mirip yang tadi. Maka ini itu artinya adalah 10 dikali, kenapa dikali, ini pembagian menjadi dikali, syaratnya ini terbalik, dikali 4. Berapa itu? 40. Oh, berarti kecepatannya adalah 40 km per jam. Gitu. Mudah ya? Kecepatan enggak? Kecepatan. Oh, baiklah. Maka saya akan ulangi. Ini tuh kecepatan rata-rata sepeda motor itu yang dikendari ayah itu berapa kalau dijadikan kilometer per jam gitu kan. Maka kita harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya gimana? Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya bagi waktu itu jaraknya berapa? 10.000 meter bagi waktunya berapa? 15 menit gitu. Nah, karena yang mau ditanyakan tuh jadikan ini ya satuannya, maka kita harus menjadikan kilometer per jam. Jadi 10.000 meter itu berapa kilometer? 10 ya kan, dibagi kan per 15 menit itu berapa jam? 1/4. Oh, berarti 10 ini ya dibagi 1/4. Nah, karena 10 dibagi 1/4 itu artinya 10 dikali 4 sama saja. Maka 10 kali 4 adalah 40. Berarti gitu ya, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah adalah 40 km per jam. Mudah kan? Mudah. Contoh berikutnya, ini contoh yang terakhir, insya Allah ini mudah. Yaitu seperti ini anak-anak. Gitu ya. Sebuah bus ya dapat menempuh jarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. 75 km per jam.
waktu yang ditempuh oleh bus tersebut adalah, nah ini tuh yang ditanyakan apa? Waktu, ya kan, waktunya itu berapa. Udah diketahui jarak dan kecepatannya adalah 75 km per jam. Nah, maka kita tulis yang ditanya itu apa tadi? Waktu, kan, waktu atau W. Nah, rumus waktu itu adalah jarak, ya, dibagi kecepatan. Nah, jaraknya berapa? Oh, jaraknya adalah 120, ya, dibagi kecepatannya 75. Nah ini itu anak-anak, untuk menyederhanakan pecahan gitu ya, kita masih ingat yang kemarin, maka bagilah pembilang dan penyebut itu dengan angka yang sama gitu ya. Maka ini dapat dibagi dengan, misalnya saya ingin membaginya dengan berapa nih, 20, berapa anak dibagi dengan, misalnya saya ingin membaginya dengan 15 misalnya. Boleh nggak? Boleh. Ini bagi 15, ini juga 15. Nah, maka nanti akan ketemu, yaitu adalah 8/5 gitu ya. Nah, 8/5 ini satuannya adalah waktu kan, maka satuannya adalah jam. Kenapa jam? Ya karena ini 2 km per jam dan ini kilometer, maka satunya adalah jam. Nah, maka waktu yang ditempuh oleh bus tersebut adalah 8/5 jam. Ini itu kalau dijadikan menit, maka tinggal dikali 60 menit saja. Berarti 8/5 dikali 60 menit gitu ya. Nah, ini tuh sama saja 60 bagi 5, 12 dikali 8, 96 menit. Jadi ya, waktu yang ditempuh oleh bus tersebut adalah 96 menit. Ini kalau anak-anak menjawab ini boleh, dan ini juga boleh, sama saja gitu ya. Begitu ya anak-anak ya. Insya Allah ini mudah kalau kita serius memperhatikan gitu ya. Nanti kalau seandainya mau bertanya boleh, silakan diketik di komen atau di japri, nanti akan saya bimbing. Jadi untuk bab ini tuh emang kita harus paham tentang perkalian, tentang pembagian, terus Kiai Haji Damar itu, dan satuan waktu yang diubah misalnya menit ke detik dan seterusnya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak, maka saya mempunyai tugas nih. Tugasnya itu sangat mudah. Yang gimana itu? Tugasnya ini anak-anak. Latihan 3 halaman 36 gitu ya. Kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Semoga ini membantu ya. Membantu belajar anak-anak belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Semoga ini menjadi awal kita dalam memahami matematika yang selanjutnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.